Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada bagian yang lalu kita sudah mengulas beberapa kesunahan yang ada di pembahasan sholat ini, baik yang dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat itu sudah kita tuntaskan, dan sunnah yang dikerjakan pada saat pelaksanaan sholat sudah kita bahas bagiannya ya. Jadi dibagi dua, ikhwafillah. Sunnah yang dikerjakan dalam pelaksanaan sholat itu ada yang disebut sebagai sunnah al-ab'ad. Ini jenis sunnah yang ketika ditinggalkan kita dianjurkan untuk menebusnya dengan sujud sahwi. Ada 5 ya, sunnah ab'ad itu. Kemudian itu juga kita sudah tuntaskan. Bagian keduanya, ini sunnah yang dikerjakan dalam pelaksanaan sholat. Bagian keduanya adalah yang disebut dengan sunnatul hayat. Ini sunnah yang ketika ditinggalkan tidak dianjurkan untuk menebusnya dengan sujud sahwi ya. Dan itu yang sudah kita bahas sebagiannya ya, baru sebagian. Yang lalu sampai 5 ya. Yang terakhir kita bahas itu adalah al-isti'adzatu ba'da tawajjuh, berta'awuz setelah membaca doa iftitah ya. Itu yang kelima. Nah sekarang kita akan melihat yang keenam dan beberapa poin setelahnya. Qala al-musannifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim fid dharain. Al-jahru bil qira'ati fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Kesunahan yang keenam itu adalah menjaharkan qiraah pada tempatnya dan mensirkannya pada tempatnya. Ini ada tempat atau ada sholat yang kita itu dianjurkan membacanya dengan jahar. Ini suara kita keraskan ya. Ada juga yang tidak disunnahkan jahar tapi disunnahkannya sir ya. Nah, sering kita sampaikan sir itu sekali lagi bukan dibaca dalam hati ya, tapi dibaca dengan bacaan pelan. Minimal pelannya itu kalau yang bersangkutan normal pendengarannya dia bisa dengar. Nah, itu ya. Tapi enggak besar juga sampai mengganggu orang di sekitar. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Wal mawadhi'u allati yusannu fiha al-jahru bil qira'ati hiya, tempat-tempat yang disunnahkan padanya jahar dalam qiraah. Ini kita dianjurkan untuk membacanya dengan bacaan keras. Hiya raq'ata salatil fajr, itu 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat subuh ya. 2 rakaat salat subuh disunnahkan bacaannya jahar. Wa raq'atanil ulayani minal maghribi wal isya, 2 rakaat awal dari maghrib dan isya. Adapun zuhur dan asar semuanya sir. Wa sholatul jumu'ah, juga sholat Jumat. Itu sholat fardu yang disunnahkan jahar. Ada juga sholat sunnah yang kita disunnahkan jahar. Apa itu ya? Wal aidain, 2 sholat hari raya, ini Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wa khusufil qamari, dan gerhana bulan ya. Bagaimana dengan gerhana matahari? Ada ikhtilaf ya. Ada yang nyatakan itu jahar, tapi ada juga yang nyatakan itu sunnah. Nanti ada pembahasan khusus tentang salat sunnah ini ya. Kita sampaikan sekilas saja. Kemudian wa sholatil istisqa, itu juga ada tata cara khususnya ini ya. Tapi di sini disampaikan bahwa dia juga dianjurkan untuk dibaca jahar. Salat istisqa, ini salat sunnah yang dianjurkan untuk meminta hujan.
Wa tarawih juga sholat tarawih yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Wa witri Ramadan juga witir Ramadan. Kullu dzalika bin nisbati lil imami wal munfaridi faqat. Semua itu ya dalam kaitannya dengan imam dan orang yang sholat sendiri saja. Yang dianjurkan jahar di sholat-sholat tadi itu imam atau orang yang sholat sendiri. Makmum ya jangan jahar ya. Sampai sholat maghrib makmumnya jahar di belakang. Jadi sekali lagi yang dianjurkan itu adalah bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendiri. Wa yusannul israru fi ma ada dzalik. Disunnahkan israr, ini membaca dengan bacaan sir pada yang selain itu. Ini selain sholat yang disebutkan tadi ya. Kalau untuk fardu berarti selain 2 rakaat fajar, 2 rakaat pertama maghrib dan isya, kemudian sholat Jumat, selain itu semuanya dibaca sir. Jadi semua rakaat sholat zuhur, semua rakaat sholat asar, 2 rakaat terakhir maghrib, 2 rakaat terakhir isya, nah itu dibaca dengan sir. Ya, pokoknya selain yang tadi lah ya. Kalau tidak disebutkan berarti sir ya. Dimasuk masjid, tahiyatul masjid ya sir. Ya, qobliyah ba'diyah gimana? Ya sir, kan tidak disebutkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena banyak sekali yang sir itu ya. Tidak disebutkan secara khusus. Yang disebutkan tadi adalah yang jahar. Nah, kalau Anda sudah mengetahui yang jahar, maka selain itu dia adalah sir. Ya, dengan tadi ada catatan sedikit pada gerhana ya. Di ikhtilaf pada gerhana matahari ya, kusubus syams. Apa dalilnya ikhwafillah? Dalla ala dzalika ahaditsu minha. Ditunjukkan hal itu oleh beberapa hadis ya, diantaranya ya, banyak sebetulnya hadisnya ya. Kita akan bahas beberapa saja. Adapun nanti sholat sunnah khusus tadi itu akan dibahas tersendiri juga nanti ya pada tempatnya. Yang pertama adalah ma rawal Bukhari wa Muslimun an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al maghriba bit-tur. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salat maghrib itu dengan surah At-Tur. Ya. At-Tur wa kitabim mastur itu beliau baca di salat maghrib. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ada juga riwayat lain juga Bukhari Muslim ya. Ma rawahul Bukhari wa Muslimun anil Barra'i radhiyallahu anhu. Kalau tadi itu salat maghrib. Nah, ini salat isya ya. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra, aku mendengar Nabi SAW membaca ya wattini wazzaitun. Maksudnya surah At-Tin ya. Bukan membaca ini saja ya. Jadi kalau ketemu hadis itu disebutkan ayat 1 saja, itu bukan berarti yang dibaca hanya itu. Biasa yang dimaksud oleh Nabi SAW itu adalah nama surah. Jadi kalau disebut Nabi SAW membaca wattin wa zaitun, bukan hanya itu lantas ruku, bukan. Maksudnya yang beliau baca adalah surah itu. Fil isya, dalam salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qiraah. Dan aku, kata Al-Bara radhiyallahu anhu, belum pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suara daripada beliau atau bacaan. Itu salat apa tadi? Isya. Ya, ada lagi salat apa tadi? Salat fajar. Ma rawahul Bukhari wa Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim juga min hadisi bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, mestinya anhuma ya. Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma. Karena yang kita doakan tuh dua ya. Ibnu Abbas sendiri dan ayahnya Al-Abbas. Ini dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fi huduril jinni wastima'ihimul Qur'ana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi, tentang kehadiran jin dan mereka itu menyimak Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis yang cukup panjang nih. Wa fihi di situ disebutkan wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr. Beliau salat bersama sahabat-sahabatnya salat fajar, maksudnya salat subuh.
Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu, ya. Saat mereka ini para jin itu mendengarkan Al-Qur'an, mereka menyimaknya. Di dalam surah Al-Jin itu Anda bisa baca ya penjelasan lebih detailnya ya, lihat tafsir. Dalam bagian awal itu disebutkan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakanlah bahwa diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang menyimak ya bacaan Al-Qur'an dan seterusnya ya. Anda bisa baca kelengkapan kisahnya di situ. Juga tafsir para ulama dan hadis-hadis yang berkaitan. Poinnya di sini adalah di antara sholat yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan itu adalah subuh, dan itu beliau baca secara jahar. Kemudian riwayat Al-Bukhari, Muslim juga. Ya. Jadi, kalau sholat Jumat ini tidak disampaikan ya secara khusus ya. Nanti akan ada pembahasan tentang sholat Jumat juga ya. Jadi tadi sudah sholat apa? Sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, hukumnya disunnahkan untuk jahar pada 2 rakaat. Nah, ingat ya, hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau ada yang melakukannya dia sir pada yang jahar atau sebaliknya, itu menyelisihi kesunahan. Tapi tidak membatalkan sholat ya. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf, sholat zuhur dia baca keras, maka apa? Bacaan tersebut ya masih sah sholatnya ya, meskipun dia melanggar kesunahan. Bahkan kalau itu dimaksudkan sebagai bentuk pengajaran, maka itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada riwayat berikutnya ini. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitabi wa suratin ma'aha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca ummul kitab, ini surah Al-Fatihah, dan satu surah lagi bersamanya. Ini setelah Al-Fatihah baca satu surah lagi. Fi raq'atainil ulayaini, pada 2 rakaat awal, min salatiz zuhri wa salatil asar, dari sholat zuhur dan sholat asar. Dari mana kita tahu ini beliau membaca jahar? Ya karena sahabat bisa dengar. Paham ya? Kenapa sahabat bisa tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan membaca surah apa ya dan seterusnya pada 2 rakaat pertama? Karena beliau membacanya dengan jahar. Ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain disebutkan wa hakadza yaf'alu fis subuh. Demikian juga yang beliau lakukan dalam subuh. Ma'ama sabaqa min hadisil jahri bil qiraah, ya, disertai juga dengan hadis-hadis sebelumnya yang ada hadis-hadis jahar dengan qiraah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Warawa Abu Dawud, ya, ada riwayat lain lagi oleh Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma, juga oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lain. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Kami pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat fajar. Fasaqulat alaihi al-qiraah, lalu terasa berat atas beliau qiraah itu. Jadi beliau salat subuh, tapi beliau merasa berat membaca itu. Falamman saraf, saat beliau selesai, beliau beranjak selesai salat, qal, beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya, apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Ya, maksudnya apakah sekalian? Karena pada saat beliau membaca itu agak bising, ya, agak ribut, ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat itu bertanya, qal, ya, qulna ya Rasulullah, wallahi, ya. Ubadah bin Samit melanjutkan, ya, kami membaca, wahai Rasulullah, ya, demi Allah, ya, iya betul, demi Allah. Qal, beliau bersabda, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Jadi kalau imam membaca, kalian jangan melakukan, kecuali illa bi ummil Quran, kecuali umul Quran. Ya, ini menjadi dasar mazhab Syafi'i bahwa makmum itu tetap membaca surah
Al-Fatihah di belakang imam meskipun imamnya jahar. Ini kasus sholat subuh, ya. Jadi Nabi larang, ya, la tafa'alu, jangan melakukan ini, jangan membaca, jangan melakukan qiraah di belakang imam, ya, kecuali illa bi ummil Quran, kecuali ummul Quran, ini suratul Fatihah. Mengapa? Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Di dalam mazhab Syafi'i tidak sah salat itu kalau tidak membaca suratul Fatihah di setiap rakaat. Bukan hanya bagi imam, ya, melainkan juga bagi makmumnya. Ya, atau wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bihi illa bi ummil Qur'an. Janganlah kalian membaca sesuatu dari Al-Qur'an jika aku membaca jahar. Ya, kalau artinya mafhum mukhalafahnya, kalau beliau membaca sir dalam zuhur atau asar berarti tidak dilarang. Ya, silakan makmum juga qiraah di belakang tapi juga sir, ya. Nah, jadi beliau katakan jangan baca sesuatu pun dari Al-Qur'an jika aku menjaharkannya. Ini dalam salat yang jahar. Illa bi ummil Qur'an, kecuali ummul Qur'an. Jadi makmum tetap membaca itu meskipun imamnya qiraah. Wa fi hali adami sima'ihil imam, dalam keadaan tidak didengar, ya, dia tidak bisa mendengarkan makmum itu al-imam, maka tu'tabarus sholatu ka'annaha sirriyatan fi haqqi. Maka dianggap sholat itu seakan bagi yang bersangkutan, bagi makmum itu sir, ya, dalam konteks dia. Ya, misalnya masjid besar, ya, mati lampu sementara sholat, ya, pengeras suara mati. Imam jahar tapi yang bisa dengar mungkin 1-2 shaf. Ya, bayangkan masjid raya misalnya yang sedemikian besar, kapasitas sekian ribu orang, ada shaf di belakang nggak dengar, ya wajar. Maka bagi yang bersangkutan, maka dihukumi bahwa makmum tersebut dihukumi sholat sir. Nah, gimana? Ya silakan dia baca. Ya, silakan dia baca. Tidak perlu menyimak imam karena imam tidak bisa terdengar. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi hatta imam di depan sholat, misalnya sholat pertama, rakaat pertama sholat maghrib, dia sedang baca Al-Fatihah, makmum yang bisa mendengar di belakang tidak ikut membaca. Nanti setelah imam selesai membaca, baru makmum membaca Al-Fatihah. Tetapi bagi makmum yang jauh tadi, yang tidak mendengar, maka bahkan sejak awal sholat itu dihukumi sir bagi dia, maka dia boleh membaca Al-Fatihah sejak awal. Ya, karena dia juga nggak bisa dengar imam, ya, jauh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Fahadhihi al-ahaditsu tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi qiraatihi bihaitsu yasma'uha man hadar. Hadis-hadis ini yang banyak di atas tadi, ada riwayat Bukhari Muslim, ada riwayat An-Nasa'i, ada riwayat Abu Dawud dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan qiraah beliau di mana bisa didengarkan oleh orang yang hadir. Ya, bisa didengarkan oleh orang yang hadir. Dari mana kita tahu bisa didengar? Ya, karena sahabat tadi bisa tahu surah apa yang dibaca, ya, dan sebagainya. Buktinya berarti mereka bisa dengar. Wa dalla 'ala sirri fi ghairi ma dzukir. Yang menunjukkan dalil yang menjadi dasar sir pada selain yang disebutkan tadi. Jadi kan tadi disampaikan bahwa selain sholat tadi semuanya disunahkannya sir. Apa dasarnya? Marawahul Bukhari an Khubbab, ya, riwayat Al-Bukhari dari Khubbab radhiyallahu anhu, wa qad sa'alahu sa'il. Ada yang bertanya kepadanya seseorang, ya, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asr. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam zuhur dan asar? Qal, beliau berkata na'am. Jadi Khubbab menjawab iya. Kulna, kami bertanya lagi, ditanya lagi, oh Khubbab ini, ya, bima kuntum ta'rifuna dzalik, dengan apa kalian bisa mengetahui hal itu? Bahwa dari mana kalian tahu Nabi SAW membaca dalam zuhur dan asar? Qal, beliau berkata Khubbab ini, bitirabi lihyatih, dengan apa? Bergoyang-goyangnya janggut beliau. Nah, ini artinya bacanya sir. Ya. Karena tidak diketahui surat apa. Beda dengan riwayat-riwayat yang di atas tadi. Beliau, ya,
sholatnya baca, misalnya atur dalam sholat maghrib ya, dalam sholat subuh baca apa ya, dalam sholat maghrib isya ya, sholat baca apa. Itu ketahuan bacaannya. Dari mana ya bacaan itu diketahui? Ya dari jaharnya. Sementara dalam riwayat Khubab ini tidak disebutkan ya, bahkan Khubab mengatakan taunya Nabi SAW qiraah itu dari mana? Bittirabi lihiyati, dengan bergeraknya janggut beliau. Ya, baik ya. Kemudian ada lagi riwayat yang lain. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, fi kulli salatin yaqra'u, pada setiap salat yang beliau itu membaca, fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, maka apa saja yang Rasulullah SAW memperdengarkan kepada kami, maka kami juga memperdengarkan kepada kalian. Artinya Abu Hurairah itu ingin mengatakan bahwa kalau Nabi SAW menjaharkan, maka kami juga jaharkan. Wa ma akhfa anna, apa yang beliau samarkan atas kami, beliau baca dengan sir, akhfaina ankum, kami juga menyamarkannya atas kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa riwayat yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kelihatan hadis ini kalau dari sisi ilmu hadis itu mungkin ada yang menyebutnya ini bukan hadis marfu karena tidak disebutkan Nabi SAW bersabda atau berbuat apa. Tapi yang melakukan adalah sahabat ya, Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Maka ini bisa dianggap sebagai marfu hukman, sama hukumnya dengan hadis yang marfu. Walam yang belum pernah ya, atau tidak pernah ya, sahabat itu menukilkan. Walam yungkilis sahabatu radhiyallahu anhumul jahra fi ghairi tilkal mawadi. Tidak pernah dinukilkan oleh para sahabat radhiyallahu atau radhiyallahu anhum bacaan jahar pada selain tempat-tempat tadi. Jadi hanya riwayatnya itu yang ada tadi apa? Subuh, maghrib, isya, Jumat. Nanti kalau di Jumat nanti ada hadis tersendiri ya. Kemudian beberapa sholat sunat. Wasatati adillatus shalawatil khassati fi mawadhiha. Nanti akan datang dalil-dalil sholat khusus pada tempatnya. Nanti di belakang ada pembahasan tadi tentang sholat Id ya, sholat gerhana, sholat istisqa ya. Nanti kita bisa lihat dalilnya di situ. Ya. Kemudian ada satu tambahan yang terakhir tentang sholat malam ini ya, sholat nafilah yang mutlak dalam sholat malam. Wa yatawassatu fi naflil mutlaqi fil laili baina sirri wal jahr. Sedang-sedang dalam sholat sunnah mutlak di malam hari antara sir dan jahar. Ini enggak terlalu keras juga, tapi juga tidak sir. Qala ta'ala, ini dasarnya adalah firman Allah Ta'ala di suratul Isra, wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Jangan kalian jaharkan salatmu. Maksud ini salat lail ya, salat malam. Ini ayat ini berkaitan dengan perintah pada Nabi SAW, fatahajjat bihi nafilatan laka, itu ya. Perintah pada Nabi SAW untuk salat tahajud, salat lail. Nah, kemudian di antara rangkaian ayatnya disebutkan wala tajhar bis salatik, jangan jaharkan salatmu itu, tetapi wala tukhafit biha, jangan juga disamarkan, disembunyikan bacaannya, jangan disirkan. Wa bataghi baina dzalika sabila, carilah di antara itu, tengah-tengah. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i disebutkan wa yatawassat, ya, dibaca tengah-tengah. Wal muradu sholatul lail, ini maksudnya adalah sholatul lail ya. Jadi kalau ada yang sholat lail datang ke masjid, nanti dia usah pasang tuh speaker kasih keluar ya. Nah, Anda kalau mau jahar ya jahar saja, Anda yang dengar di masjid ya. Sholat di masjid atau di kamar ya, baca. Tidak terlalu keras tapi juga tidak sir ya. Itu yang keenam ya. Kemudian sunnah yang ketujuh at-ta'minu 'inda intihail Fatihah. Membaca amin ketika akhir Al-Fatihah, ketika berakhir surah Al-Fatihah. Wa huwa ayutbi'a qaulahu ta'ala waladdallin bi kalimati amin. Ini yang bersangkutan atau orang yang sholat itu
mengikuti firman Allah Ta'ala waladhdallin dengan kalimah amin. Itu sunnah. Wa ta'minu sunnatun likulli musallin fi kulli salatin. Membaca amin itu disunnahkan bagi setiap orang yang sholat, bagi dalam setiap sholat. Meskipun sholat sunnah sir kita baca sendiri, tetap disunnahkan waladhdallin kita juga membaca amin sir ya. Ini ya jaharu biha fil jahriyah, dia membaca jahar amin itu dalam sholat jahriyah. Ini subuh ya, maghrib, isya 2 rakaat awalnya, kemudian Jumat. Nah, itu dia baca dengan aminnya jahar. Kemudian apa? Wa yusirru biha fis sirriyah, dia membaca sir, bacaan amin itu dalam sholat sirriyah. Nah, kalau masuk masjid ya sholat qobliyah misalnya sir saja, waladhdallin amin ya. Setiap rakaat disunnahkan. Kalau jahar ya jahar, kalau sir ya sir. Wa yajharu bihal ma'mum mutaba'an lil imam. Ini kalau sholat berjamaah dijaharkan bacaan amin itu oleh makmum taba'an lil imam, mengikuti imam. Ya, jangan dahulu imam juga ya. Waladhdallin tunggu dulu imam amin, ikuti ya. Wa makna amin, makna kata itu amin itu adalah istajib ya Rabb ya. Ijabahlah atau kabulkanlah wahai Rabb. Wahai Rabb. Ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum," jika berkata atau jika membaca salah seorang di antara kalian. Wa fi riwayatin inda Muslim, dalam satu riwayat menurut Imam Muslim, fi sholati, dalam salat, amin, yang membaca amin. Wa qalatil malaikatu fis samai amin, lalu malaikat yang di langit juga membaca amin. Fawafaqat ihdahumal ukhra, lalu berbarengan ya bacaan itu keduanya satu sama lain berbarengan. Di aminnya kita bareng dengan aminnya malaikat, gimana? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah baginya apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Itu fadilahnya ya. Cuman kan kita tidak tahu ya kapan malaikat baca persis. Nah, makanya sebagai ikhtiar kita, waladhdallin, jangan lupa baca amin ya. Kalau Allah merahmati kita ya Allah barengkan itu, maka kita diberikan ampunan dalam salat-salat. Warawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sama juga ini riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala idza ammana al-imam, kita tolong dulu yang suara di-off-kan ya. Idza ammana al-imamu, jika membaca amin seorang imam, fa aminu, maka amin jugalah kalian. Artinya kalian juga ikut membaca amin. Fa inna ma wafaqat ta'minuhu ta'minal malaikah, karena siapa yang bersesuaian aminnya dengan bacaan amin malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama tadi ya, diampuni baginya apa yang terdahulu dari dosa-dosa. Ada juga riwayat Abu Dawud ya, rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bahwa Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah membaca ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala, beliau berkata amin. Jadi imam juga disunnahkan baca amin ya. Hatta yasma'a man yalihi minas shaffil awal, sampai bisa didengarkan oleh orang di belakang beliau dari shaf awal itu ya, karena dulu itu kan tidak ada loudspeaker ya seperti sekarang, jadi jangkauan suara itu juga tidak jauh ya. Kalau sekarang ya bisa kedengaran sampai semua masjid ya, bisa dengar, seluruh masjid bisa mendengar. Wazada Ibnu Majah ya, bahkan ditambahkan oleh Ibnu Majah, fayartajju bihal masjid, itu seperti guncang itu masjid itu, gemuruh ketika baca amin. Itu kan banyaknya orang kan, nah, amin itu berbarengan suaranya itu seperti bergemuruh masjid itu ya, agak berguncang ya. Itu yang keberapa tadi? Ketujuh ya. Satu lagi sebelum kita diskusi ya, atau dua dulu ya.
karena yang ke-8 ini agak panjang ya. Dua dulu, kami berikan kesempatan ikhwafillah. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Wabil khusus dua kesunahan tadi. Apa tadi? Bacaan jahar pada sholat jahar, ya, kemudian sir pada sholat yang sir, itu disunahkan. Apa saja sholat jahar? Tadi sudah kita sampaikan. Selain itu disunahkan sir. Kemudian yang terakhir kita bahas kesunahannya adalah ta'min, membaca amin baik bagi makmum maupun imam ya, dalam setiap rakaat setelah membaca waladhdallin. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom bisa juga memanfaatkan kolom chat ya. Ini sambil kita dengarkan dahulu pertanyaan dari majelis yang ada di masjid. Silakan Prof. Hal-hal yang dilakukan presidennya sebenarnya, tapi mungkin dapat setelah bisa disesuaikan yang beda. Katakan seperti antara sir dan zahar tadi. Kalau 3 salat ini kan 3 salat maghrib, isya, subuh itu kan zaharnya benar, sehingga imam itu bisa imam bisa bersama-sama mengucapkan amin. Tapi apakah bisa ya, atau mungkin pernah dicontohkan Rasulullah, atau mungkin sesuaikan yang kita sekarang? Katakanlah dua bacaan zuhur dan asar ini kan sir ya, sir namanya bacaannya. Apakah bisa diberitahu dulu imamnya, makmumnya? Sebentar kita baca supaya seragam bacaannya itu surat umpamanya Al-Asri. Apakah bisa begitu? Karena kan ada kemajuan ini. Atau mungkin bisa kalau sekarang sirnya dengan kemajuan itu bisa disampaikan bahwa sebentar ini supaya seragam bacaan kita untuk surat itu ini. Supaya kentara. Karena siapa itu sir ini. Kemudian yang kedua, kalau dalam kasus masjid besar umpamanya, masjid besar, tiba-tiba ada gangguan teknik file lampu dan sebagainya, itu kan ya kalau umpamanya yang dekat-dekat seperti yang dikatakan, kalau dekat imam itu mungkin tidak ada masalah, dia bisa dengar bacaan imam. Ini sholat apa ini? Sholat untuk salat yang sir. Oh, yang jahar. Ya, jahar. Begitu mati lampu atau bagaimana? Tapi kalau yang besar itu yang jauh, katakanlah seperti yang besar itu kan dia tidak dengar lagi imam. Ya, baik. Nah, pada saat itu apakah bisa atau perlu dicontohkan Rasulullah bisa diantara katakanlah satu hall itu atau satu lingkungan itu bisa ada yang ambil alih untuk membaca lagi membaca seperti kedengaran satu lingkungan itu. Ya. Baik. Ya, jadi ada pertanyaan tentang sholat yang bacaannya jahar ya. Bacaan jahar, apakah ada tuntunan Nabi SAW itu bacaan semua diseragamkan? Yang sir. Ya. Zuhur azar ya, zuhur asar bacaannya kan sir. Tapi apakah ada tuntunan dari Nabi SAW diseragamkan bacaannya? Misalnya diumumkan di awal sholat, kita rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini. Jawabannya tidak ada. Ya. Sependek yang kami tahu tidak ada riwayat Nabi SAW menyeragamkan bacaan itu. Baik pada sholat manapun tidak ada. Ya. Kalau sholat jahar kan jelas prinsipnya makmum itu menyimak, mendengar bacaan imam. Yang boleh dibaca makmum saat imam qiraah itu cuman umul Quran tadi, yaitu surah Al-Fatihah, itu saja. Nah, kapan makmum membaca itu? Nah, ini juga sekaligus nyambung pertanyaan yang disampaikan di kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan qiraahnya makmum Al-Fatihahnya itu adalah setelah bacaan imam. Ini dalam sholat jahar ya. Nah, di sholat jahar makmum itu tidak membaca apa-apa saat imam membaca surah Al-Fatihah. Makmum menyimak, mendengar. Kenapa perlu didengar? Karena itu berkaitan dengan keabsahan sholat. Kalau imam itu salah baca, ya, yang bacaannya itu sampai fatal, sampai pada tingkatan lahan yang membatalkan bacaan Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Begitu. Imam lupa baca tasydid. Ya. Ihdina siratal mustaqim. Salah. Bahkan tasydid itu pun diperhatikan. Ada 14 tasydid dalam surah Al-Fatihah itu wajib dibaca. Nah, bagaimana memastikan itu? Makmum menyimak.
Dan surah Al-Fatihah itu satu-satunya tempat makmum itu boleh menyela imam kalau salah, meskipun imam tidak berhenti. Kalau di surah lain setelah Al-Fatihah, misalnya imam salah baca nih, tapi imam nggak berhenti. Ya, mungkin imam kepedean ini, ternyata salah dia, terus saja dibaca gitu, salah gitu, lompat suratnya, atau lompat ayatnya, nggak apa-apa. Ya kalau memang imam tidak berhenti, mestinya kan secara adab, nanti di sholat jamaah kita bahas juga ya, tapi saya singgung sedikit. Jadi misalnya secara adab, imam itu kalau ragu dia berhenti, ya memberi kesempatan makmum meluruskannya. Tapi kalau dia nggak berhenti, dia terus atau dia putar-putar, dia berusaha mengingat sendiri, atau dia lompat ke yang lain, nah makmum ya sudah nggak usah protes. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah, ini harus keras ini makmum. Jadi begitu dia salah, maliki yaumiddin, lompat ya harusnya baca ya. Ya karena na'budu, dia lompat ihdinas siratal. Nah, makmum ribut. Jangan lolos itu bacaan karena tidak sah salat itu kalau masalah di situ ya. Jadi pada saat imam jahar membaca Al-Fatihah, makmum menyimak, mendengar. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu, kalau kita tahu makmum ini bacaannya buruk, jelek, sementara orang yang makmum di belakang itu, ini juga bahasan sholat berjamaah sebetulnya ya, tapi karena berhubungan kita singgung sedikit. Jadi makmum itu bagus bacaannya, benar ya, bacaannya, tajwidnya benar ya, sementara imam hancur. Maka tidak sah itu sholatnya makmum di belakang. Dia wajib mengulang nanti sholatnya makmum itu. Karena makmum yang qari tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi, yang buruk bacaannya. Ya. Nah, ini juga perhatian bagi imam ya. Kalau rasa-rasa bacaan masih kurang bagus, terutama Al-Fatihah, kasihlah kesempatan yang lain sambil kita belajar. Ya, belajar dulu minimal perbaikilah surah Al-Fatihah itu. Masa surah Al-Fatihah kita nggak bisa kasih bagus ya. Sudah banyak sekali sekarang media tahsin ya, yang offline tinggal cari ulama yang paham qiraah datang simak. Karena gini, bacaan Al-Fatihah itu wajib simak ya. Jadi tidak cukup kita itu hanya dengarkan, kita belajar misalnya dari YouTube nih, belajar cara bacanya begini. Tapi kita nggak pernah setorkan hafalan kita, bacaan kita kepada orang yang bisa mengoreksi. Maka siapa yang jamin bacaan kita benar? Jangankan huruf, ikhwas sekalian. Beberapa waktu yang lalu ada teman itu diuji surah Al-Fatihah. Ternyata bisa dibilang setiap ayatnya salah gitu. Bukan hurufnya, harokatnya. Bayangkan. Bukan A, I, U-nya yang salah. Ya, maksudnya bukan harokat A jadi I jadi U, bukan. Harokatnya miring. Misalnya I, harusnya I, dia agak condong misalnya ke E. Nah, kadang-kadang kita begitu. Waladhdallin. Salah itu. Ya. Nah, kalau harokatnya kasroh, benar-benar kasrohnya bersih kasroh. Li. Nggak boleh le itu. Nggak boleh itu. Miring-miring gitu. Ya, nah, makanya penting ya ikhwafillah, terutama bacaan Al-Fatihah itu luruskan betul ya. Disinilah sekali lagi, maka pada dalam mazhab Syafi'i itu makmum menyimak bacaan Al-Fatihah imam yang jahar. Nah, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Ya setelah itu. Terlepas apakah imam yang ngasih kesempatan, misalnya imam berdiam sejenak atau tidak. Karena ada juga imam itu setelah amin langsung gas lagi ya. Baca lagi yang lain, tidak ngasih kesempatan. Ya tetap baca Al-Fatihah makmumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Kemudian tadi kasus kalau mati lampu misalnya nggak dengar gitu ya di belakang, boleh nggak ada yang mengambil alih membantu mengeraskan suara imam? Ya boleh. Zaman dahulu kan ada istilah Bilal itu kan. Nah, itu memang fungsinya Bilal. Sampai sekarang di Masjidil Haram itu masih berlaku. Ya, apa? Ya. Jadi misalnya imamnya takbir, Allahu Akbar, ruku. Nah, kemudian ada Bilal juga yang meskipun sebetulnya kalau sudah ada mic-nya tidak begitu relevan lagi yang begitu, ya. Tapi kalau masih ada yang mengamalkan ya kita hormatilah ya. Karena memang ada dasarnya ya. Jadi Bilal itu menjadi penyambung suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, tidak ada syarat itu imam suara tinggi, suara kencang itu nggak dipersyaratkan. Nah, jadi hatta yang dengar hanya soft awal sekalipun itu sudah cukup. Nah,
Nah, gimana yang sop belakang? Ya dianggap sop belakang itu sir, seperti tadi yang kita bahas. Maka yang di belakang itu boleh membaca, meskipun imam di depan sedang membaca karena dia nggak bisa dengar. Ya, tapi bagi sop awal nggak boleh dia membaca. Termasuk iftitah ya. Kalau kita terlambat itu iftitah tadi, imam sudah Al-Fatihah ya kita simak. Ya. Jangan membaca. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kami silakan kalau ada lagi. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras gitu soalnya. Misalnya kan kita harus nyimak dulu, baru kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau misalnya kita belum selesai Al-Fatihahnya sudah ruku, gimana? Ya. Ya, silakan kalau ada yang di kolom Zoom yang mau bertanya ya. Ini ada bacaan makmum baca Al-Fatihah belum kelar, imam sudah ruku, gimana ya? Itu ada pertanyaan. Tapi sebelum kita jawab, kalau ada yang bertanya lagi silakan. Ada di Zoom dah? Oh, sudah terjawab tadi. Ya. Jadi memang bacaan imam yang jahar itu disimak oleh makmum ya. Jadi makmum tidak membaca Al-Fatihah pada saat imam baca Al-Fatihah. Bacanya setelah itu. Baik, hal tidak ada kita tanggapi. Jadi ini sebetulnya pembahasan sholat berjamaah ya. Jadi kita harus membedakan, ada namanya makmum itu masbuk, ada yang muwafik. Ini harus dibedakan ya. Jadi makmum yang masbuk itu prinsipnya dia datang pada saat dia takbiratul ihram, dia tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Saya ulangi, makmum masbuk itu adalah makmum yang baru datang, terlambat, sehingga ketika dia masuk ke dalam jamaah tidak sempat dia menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, imam sudah ruku. Tapi kalau waktunya sempat, maka dia tidak dihitung masbuk. Jadi penting dulu dipahami itu ya, batasan kita ini masbuk apa tidak. Kalau kita punya waktu lapang untuk membaca Al-Fatihah, maka kita tidak disebut masbuk. Meskipun boleh jadi kita terlambat gara-gara misalnya ya, kita sama-sama takbiratul ihram dengan imam, sama-sama ini. Ya, dan bacaan imam itu juga mu'tadil ya, bacaan imam itu sedang-sedang lah, mutawassit, tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat, jadi standar lah bacaan dia. Misalnya sholat zuhur, sholat zuhur, kita bareng takbiratul ihram sama imam. Tapi karena misalnya kita doa iftitah kita tuh sangat lama, ya kita doa iftitahnya panjang sekali. Ya, kalau imam mungkin dia misalnya ya Allahumma ba'id baini misalnya ya, pendek hanya 2 baris selesai. Oh kita ini sampai 1 halaman, tambah lagi setelahnya. Nah kemudian kita baca Al-Fatihah, baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imam ruku. Bagaimana kalau seperti ini? Bagi makmum yang tidak masbuk wajib menyelesaikan Al-Fatihah meskipun imam sudah ruku. Imam i'tidal gimana? Tetap wajib terus sampai makmumnya selesai. Batasnya itu adalah sampai sebelum imam bangkit sujud kedua. Saya ulangi. Jadi makmum itu wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya sampai paling tidak imamnya itu belum bangkit dari sujud yang kedua. Jadi kalau imam masih ruku, baca saja terus. I'tidal, baca saja terus. Kita masih berdiri, iya. Ini ceritanya kita nggak masbuk ya. Bukan masbuk ya, paham ya? Dia sujud pertama kita belum kelar, baca saja terus. Nah, itu masa tidak selesai itu ya? Mestinya kalau bacaan normal selesai. Tapi anda imamnya misal sangat cepat, ya bisa jadi misalnya dalam tarawih. Kadang ada tarawih itu kencang sekali. Ya kalau kita baca Al-Fatihah nggak kelar ini imam bangkit rakaat berikutnya ini kita belum selesai. Nah, kalau kasusnya begini kita keluar dari jamaah, mufaraqah anil jamaah. Karena tidak bisa lagi mengikuti ittiba imamnya. Jadi batas maksimal kita tertinggal imam itu untuk kasus makmum yang
tidak masbuk tadi itu sampai sujud kedua. Ya. Nanti kita akan bahas lagi di salat berjamaah ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau kasusnya makmumnya masbuk? Kalau tadi kan kasusnya bukan masbuk ya. Nah, ini kasus kedua, makmum masbuk. Kita masuk masjid, imam sudah sholat dan kita tidak tahu sudah sampai mana bacaan imam kan? Tidak tahu kan? Nah, maka dalam keadaan semacam itu, misalnya sholatnya sir ini, zuhur asar, kita kan tidak tahu. Yang kita tahu sudah dalam keadaan sholat, ya, membaca dalam keadaan berdiri, tidak tahu bacaannya apa. Bisa jadi Al-Fatihah sudah selesai, bisa jadi baca yang lain, tidak tahu kita. Kita datang. Karena dalam keadaan semacam ini, kita dahulukan bacaan Al-Fatihah. Tidak membaca apa? Tidak membaca doa iftitah. Nah, kita membaca Al-Fatihah karena kita tidak tahu ini imam masih lama atau sudah hampir kelar. Maka kita tunggu, ya, kita baca Al-Fatihah. Andai misalnya baru Maliki Yaumiddin imam ruku, maka boleh bagi makmum ikut ruku tanpa menyelesaikan Al-Fatihah. Dan rakaat itu tetap terhitung makmumnya mendapatkan rakaat tersebut. Ini makmum masbuk ya, beda tadi dengan makmum yang tidak masbuk, yang muwafiq. Bahkan makmum masbuk itu andai dia enggak, kalau tadi Maliki Yaumiddin masih dapat, ini bahkan basmalah saja nggak bisa dapat karena imam sudah ruku. Ya nggak apa-apa. Dia datang takbiratul ihram, lalu kemudian dia takbir lagi ruku. Kalau dia masih mendapati tumakninah bersama rukunya imam, maka dihitung dia mendapati rakaat tersebut meskipun tidak membaca Al-Fatihah. Dalam kasus masbuk inilah berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah juga bacaan makmum. Ini makmum masbuk ya. Nah, tapi kalau Anda bukan masbuk muwafiq tadi, ngapain dalam sholat? Menghayal dia apalah gitu yang dia pikir gitu ya. Tiba-tiba sudah ruku. Nah, yang begini wajib selesaikan Al-Fatihah. Bisa jadi dia dari awal itu dia sudah takbiratul ihram sama-sama Allahu Akbar. Tapi dia masih pikir lagi itu, dia punya, ini motor saya di luar bagaimana ini, masih pikir lah macam dia enggak baca-baca apa-apa, imam ruku. Nah, yang begini wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau masih ada pertanyaan ikhwafillah, kita bisa lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk ke poin ke-8 ya. Membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah ya. Masih banyak ini ya. Pelan-pelan saja ya. Tidak apa-apa pelan-pelan tapi paham ya. Daripada kencang-kencang tidak paham, bingung, tanya lagi bolak-balik ya. Hal sebetulnya sudah dibahas berulang-ulang ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita, pemahaman yang baik ya, keistiqomahan dalam ibadah, dalam amal soleh ya, dalam aktivitas menuntut ilmu syar'i, mendakwahkan Islam dan seterusnya. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.